Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa atau Lakers Pantura Pos ya. Hadir lagi kita untuk acara podcast panturapos.com ya. Kali ini kita menghadirkan seorang penyanyi yang minggu-minggu kemarin luar biasa menggebrak di media sosial dengan lagunya Warmet Hajatan ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar atau belum, mungkin sudah ya, karena di mana-mana udah dibagi di grup beberapa halaman, bahkan sudah masuk ke website. Kita kali ini pengen ngobrol dengan penyanyi dan penciptanya. Nah, hadir malam ini Mas Jaka Nyong ya. Nyong itu Tegal ya Mas ya? Nyong itu saya. Tegal. Jaka perjaka Mas? Jaka dulu Jaka. Pernah Jaka. Berarti Jaka berarti lanang, iya. Karena sudah menikah ya Mas? Karena namanya Jaka berarti Jaka sepanjang masa. Sudah menikah Mas? Sudah. Oh iya, jadi ini Jaka lelaki, bukan perjaka. Iya, betul sekali. Kemarin lagu Warmet Hajatan memang saya begitu lihat juga langsung, ini perlu tak undang ini. Karena fenomenal ya. Dan saya katakan karena ini memang momentumnya pas Mas. Ada situasi mungkin beberapa minggu kan ramai tentang hajatan. Betul. Yang diadakan oleh seorang tokoh. Betul. Publik ya, tokoh anggota dewan. Nah, ini ada judul Warmet. Ya agak memper memang maksudnya ke sana ya Mas. Mungkin inspirasinya dari situ Mas, cerita Mas, coba Mas. Iya betul sekali. Inspirasi dari kejadian yang kemarin cukup viral ya di baik di medsos ataupun di mana saja bahkan seluruh Indonesia. Jadi terinspirasi dari beliau yang memberikan satu kejutan untuk para pelaku seni dan juga para semuanya yang berdampak tentunya. Dan di sini saya juga sebagai pelaku seni yang berdampak tentunya. Karena tidak bisa manggung sana sini, dampak dari itu saya coba untuk istilahnya mengisi waktu saya untuk memberikan satu karya dengan lagu Tegalan, tapi juga dengan mengutip keadaan yang kemarin baru-baru viral gitu. Tapi dari lagu itu juga tidak ada unsur kami atau saya untuk memojokkan atau menjelek-jelekan beliau yang hajatan pada waktu itu. Memang itu sekedar saya menceritakan saja tentang apa yang terjadi di situ. Iya. Artinya begini, sebenarnya pada situasi yang sulit ya waktu itu karena mungkin job sepi dan sebagainya karena ya. Betul. Tetapi panjenengan tidak mengutuk keadaan. Ya. Iya. Tapi bagaimana sih keadaan ini kita manfaatkan ya betul dengan sekali. berkarya. Lalu muncullah inspirasi membuat lagu itu lagu ciptaan panjenengan Mas? Iya, ciptaan saya. Nah, itu bagian dari imunitas saya rasa ya. Iya. Kalau kita bisa berkarya itu bagian dari imunitas. Begitupun beliau yang melaksanakan hajatan dengan begitu wahnya itu merupakan satu kebahagiaan sebenarnya untuk masyarakat. Ya, artinya kalau masyarakat itu imunitasnya bisa naik ketika masyarakat itu terhibur. Ya. Memang lagunya lumayan happy Mas. Gitu. Jenakanya ada ya, jenaka. Mungkin Mas coba Mas dinyanyikan tanpa musik Mas. Satu atau dua. Ya kan barangkali pengen dengar ya tanpa musik ini. Coba Mas. Man warmet sampean pancen pentolan. Man warmet duwite ora etungan. Man warmet hajatane nang lapangan. Apa lagu? Itu aja ya. Iya itu. Memang jenaka lagunya. Tapi Mas jenengan kan bukan seketika ya itu bikin karena Anda sebenarnya sudah melakukan perjalanan seni termasuk memilih mengapa sih jatuh ke pilihan Tegalan gitu ya. Anda berkecimpung di musik itu sebenarnya dari tahun berapa Mas? Saya berkecimpung musik sebenarnya dari MTS kelas 2. Ya. Nah, kala itu masih ikut-ikut grup rebana jadi vokalis. Terus juga masih ikut grup Gambus. Grup Gambus. Saya bisa kori sampean Mas ya. Kori ya bisa, cuman nggak
mendalami. Gambus kan suaranya dari dalam ini kan sudah hafal ya. Iya. Gambus dari MTS Mas ya terus? Dari MTS saya Iya. ikut Musabaqah Tilawatil Quran juga alhamdulillah juara 2 kearsidenan MTS waktu itu. Mewakili MTS saya. Terus mungkin minatnya sudah dari MTS lalu sempat tidak mengurusi musik atau memang runut Mas dengan perjalanan musiknya? Perjalanannya mengikuti ya, karena dari rebana menjadi gambus, dari gambus menjadi MC, dari MC menjadi dangdut, dari dangdut, yo sekarang berpikir untuk berkarya. Saya sudah kemana-mana dari panggung ke panggung, tinggal bagaimana saya istilahnya punya karya untuk nanti karya saya bisa dinyanyikan di panggung sama orang ini. Oke, Mas itu kan capnya lagu Tegalan. Iya. Saya agak bingung, lagu Tegalan itu aransemennya ada ciri khas Tegalnya atau hanya bahasanya yang Tegalan, Mas? Menurut panjenengan lagu Tegalan itu yang kayak apa? Misalkan saya mendengar lagu Sunda kan jelas. Iya, jelas. Tarling, arahnya kayak gitu ya. Iya. Terus nah Tegalan itu yang kayak gimana gitu? Menurut jenengan gimana? Kalau lagu Tegal itu sebenarnya mengikuti musik apa aja ya. Gitu ya. Ada teman saya juga yang bikin reggae, ada. Yang bikin pop Tegalan, ada. Bahkan rencana saya juga akan bikin lagu kasidah, nanti lagunya Tegalan gitu. Iya. Jadi lebih terfokus ke bahasanya saya rasa. Bahasanya ya. Bahasanya ngapak. Dan untuk genre musik ini lagu Tegalan yang sudah memang tak saya dengar itu mengikuti lagu-lagu, mengikuti musik-musik seperti Jawa Barat, mengikuti musik-musik seperti Campur Sari. Itu belum ada khas tersendiri dari lagu Tegalan tersebut. Paling dicengkok penyanyinya ya. Penyanyinya. Vokalnya rada Tegal nyanyinya, medoknya kelihatan ya. Kayak di lagu panjenengan kan medoknya kan katon. Di Warbat itu kan medoknya kelihatan ya. Itu mungkin yang jadi ciri. Jadi kalau aransemen dan Tegalan memang saya rasa belum anu ya. Terus mungkin dipantau ya, barangkali ada yang bertanya Mas ya. Lalu tadi ya sudah pilihan Tegalan, jenengan akan fokus di ini atau ini sebenarnya gini Mas? Ini menurut Anda lagu Anda itu yang Warmat Hajatan menjadi momentum nggak kira-kira untuk mengangkat lagu Tegalan atau merangsang teman-teman pemusik atau semua yang hobi di musik ini untuk menciptakan lagu Tegalan? Insya Allah ya. Iya. Insya Allah ini menjadi satu momentum juga untuk para pelaku-pelaku seni yang mungkin belum sempat berkarya karena kesibukan ataupun karena keterbatasan. Saya juga begitu Mas Abdu. Kenapa saya kadang begitu? Kenapa Jaka itu bikin nyanyi Tegalan itu dapat biayanya dari mana? Kan nggak sedikit juga untuk bikin aransemen. Nggak sedikit juga untuk recording, gitu kan ya. Tapi karena itu sudah kemauan saya sendiri untuk bagaimana caranya saya sebagai pelaku seni yang ada di Tegal bisa memberikan penghargaan untuk Tegal dengan bahasa-bahasa saya, bahasa ngapak ya, yang identik dengan Tegal. Kan gini, kalau orang Cilacap, orang Banyumas ngomong ngapak di Jakarta, itu orang Jakarta bilangnya itu orang Tegal, gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita itu membudayakan bahasa ngapak ini melalui lagu, karena memang sudah pekerjaan saya sebagai pekerja seni ya. Jadi maka dari itu ya saya niat ingsunnya memang untuk melestarikan lagu Tegalan, yaitu dengan nyanyi Tegalan. Nyatanya pasar, kalau bicara pasar ya, bisa mau mendengar atau bisa menerima lagu yang seperti ini ya. Kan gitu Mas. Eksistensi lagu itu kan juga ditentukan oleh pasar itu ya. Kalau maksudnya peminat atau pendengar gitu kan. Kalau wah gak enak, wah ini lagunya ini ya akhirnya cancel lah istilah. Betul sekali loh, itu era tahun 70, tahun 80 sampai 90. Ya ini radio-radio yang ada di Tegal. Bahkan orang-orang kota Tegal ya, ngomong Tegal itu lebih menikmati lagu Tegal. Ya waktu itu Pak Najib Bahares gimana itu lagunya Mandrao, ada Mantian ya, Teh Poci ya, Gula Batu, ada lagu-lagu yang bersejarah sekali dan tidak akan pernah hilang di pendengaran warga Tegal ya, sampai sekarang aja masih eksis dan diputer. Itu juga sempat
booming pada waktu itu. Iya. Nah, di tahun 2000 kita punya juga Mas Imam Jun. Oh iya, Gimana dengan lagunya Galawi, Iya. Mang Warso, Iya, ya. dengan Pak Agus ya. Wah, waktu itu ya. Pak Agus didukung juga sama Mas Amarudin, Poma Iya. Rong Poma, Iya, iya. ya. Didukung juga itu sama teman yang kemarin di medsos teman saya itu Mas Opi, rap balik Jakarta Oh, lah nih. iya, ah. iya, mudah. Itu juga sempat booming juga di medsos. Nah ini di tahun 2008 ya, 2008 sampai sekarang itu benar-benar lagu Tegalan sudah ketutup ya. Oh, iya. Istilahnya bukan ketutup, artinya tertutup dengan lagu-lagu dari Jawa Barat, lagu-lagu dari Wetanan, Jawa yang Jawa dari Wetan ya. Jawa, Iya, Jawa iya, Wetan. iya, Nah, iya. itu motivasi saya juga nih buat teman-teman, apa? Beliau-beliau yang berkarya melalui lagu daerah, contoh Mbak Via Valen, Mbak Happy Asmara, Mbak Nela Karisma, beliau bangga dengan bahasanya. Iya, iya, iya. Beliau booming dengan bahasanya, iya. bahasa sana, bahasa Wetan, Jawa. iya. Begitupun Mbak Dian Anik, Mbak Dian Sastra, Asrolani, Si Avista dan lain sebagainya. Beliau bangga dengan bahasa Cirebonnya. Iya, betul. Ya, dan booming bisa dinikmati oleh kita. Nah, maka dari itu saya menggugah teman-teman semua, khususnya pelaku seni, bagaimana dengan kita orang Tegal? Iya, iya. Kita punya bahasa loh. Iya, betul. Dan kita bisa saja bahasa kita dibikin lagu apapun. Iya, iya. Makanya ada yang India ya, sebenarnya. Saya dengar lagu yang India enak juga ya. Jadi begitulah motivasi saya untuk bagaimana Tegal bisa juga memberikan kesan untuk daerah-daerah lain. Inilah Tegal. Tegal juga punya lagu. Iya. Tegal juga punya karya. Tegal juga bisa dinikmati siapa saja. Nyatanya alhamdulillah teman-teman saya dari komunitas Warung Tegal yang ada di Jakarta, Iya. dari yang komunitas Tegal yang ada di Kalimantan, Martabak yang ada di Sumatera, dan semuanya tahu kalau lagu Warmat Hajatan sedang naik rame gitu. booming ya. Oke. Tercatat sampai sekarang berapa lagu Mas dengan sebenarnya? Yang ciptaan saya yang saya nyanyikan. Ciptaan dan yang dinyanyikan. Kalau ciptaan berapa? Yang dinyanyikan sampai berapa? Yang sudah saya ciptakan itu sebenarnya ada 10. Banyak Ada juga ya, 10 lagu. Yang sudah keluar sudah ada 6 lagu. Lagu pertama saya ada Bujang Kapiran. Oh, Bujang Ya, Kapiran. itu tahun musiknya berapa, Mas? India tahun 2019 kemarin. Oh, masih 1 tahun yang lain. 1 ya. tahun dan berikutnya di tahun 2020 Februari ada Burak Rantak. Oh, Burak Rantak saya dengar itu. Burak Rantak ya. Yang ketiga di tahun ini 2020 pada bulan Maret, berarti 1 bulannya ada Semblotongan. Oh, Semblotongan. Semblotongan. Iya, iya. Dan kemarin bulan Juni ini lockdown pertama ini. Bikin lagu juga. Bikin lagu Mendem Ciu. Oh, yang itu. Itu sempat kita bikin akustik juga. Iya, Waktu itu juga sempat viral juga sih. Hmm. Dan yang kelima itu lagu Warmat Hajatan. Hajatan. Ini bareng sama lagu judulnya Nganggur Maning. Oh. Ini lagunya untuk seniman tapi yang nyanyi bukan saya. Nah, saya dedikasikan itu untuk lagu Berbesan. Oh, tapi yang penciptaan jenengan ya. Yang itu ya? menciptakan saya itu Mas Giman yang nyanyi. Dan yang keempat ini berarti belum keluar. Insya Allah nanti di bulan ini ada Duda Ditinggal Mati, Oh, ada Yubawon Dagang Sarapan, ada Belih Kerek, Iya, dan yang terakhir Insya Allah ini lagu untuk Tegal ada Terminal Tugu Salam. Oh, Terminal Tugu Salam. Iya. Oke. Insyaallah. Lumayan produktif ini. Dalam satu lagu berapa sih waktu kira-kira biasanya bikin itu? Itu tergantung mood ya. Maksud saya. Yang penting ada kopi ya, Ada sama kopi ya. rokok 2 bungkus aja ya. Insya Allah nanti bisa cepet bikin lagunya. Ada timnya ya Mas? Jenengan punya tim sendiri atau Saya grup timnya tim? Ya, karena saya punya tim musik ya. Iya. Jadi saya lebih melibatkan tim musik saya untuk bikin aransemennya. Aransemennya. Alhamdulillah beliau Mas Paul Simul. Oh, Ini iya, kebanyakan bikin aransemen lagu saya itu Mas Paul Simul. Termasuk Warmat Hajatan itu ya? Warmat Hajatan Mas Paul Simul. Yang Mendem Ciu sama yang Nganggur Maning itu yang bikin Mas Anto Tejo, itu putranya Ki Tejo. Dalang dari Brebes. Iya. Beliau Ki Anto Tejo. Oke, mungkin sudah ada respon dari pemirsa. Barangkali ada yang mau menanyakan. Kita lihat dulu Mas di fanpage-nya. Belum ada ya Mas?
di juga ya. Kok orang masuk deleng? Nggak masuk. Oke. Ternyata belum masuk, pertanyaannya sudah ada. Oke. Ada rencana ke depan mau gimana Mas setelah ini? Mungkin boomingnya ini ada cita-cita apa yang pengen? Saya akan terus berkarya Gitu ya. dan akan selalu mengajak teman-teman saya pelaku seni untuk bareng bersama saya, juga bersama Mas Imam Jun, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Tegal, untuk bareng-bareng nyengkuwung, ya, nyengkuwung lagu-lagu Tegalan. Kita nguri-nguri budaya, kita nyengkuwung bareng, kerjasama bareng, yang memberikan penghargaan untuk Tegal, membudayakan bahasa Tegal. Oke, Mas ada respon dari netizen ya? Mas Jaka ini dari Kombore, Combore, CKP, nggak tahu ini Mas Kombor. Mas Kombor ya, kenal ya Mas? Mas Jaka dulu ikut lomba nyanyi Tegalan. Betul. Waktu di PAIM dapat juara. Betul. Itu Mas Betul. ya, lomba Tegalan. Lomba nyanyi Tegalan. Yang menggelar siapa Mas? Yang menggelar. Iya. Waktu itu Bapak Risanto. Oh iya. Bapak Risanto, di situ saya menang juara 2. Juara 2. Saya dapat. Nah itu oleh-olehnya 4 lagu dari Pak Dimas Rianto itu tahun 2008. Iya. Lagunya Los Panpora, Ceritane Kanca, Sakinah, satunya lagi Yu Ipah. Oh iya, dia cerita. Kena di situ Mas Jaka seneng lagu Tegalan. Memang juara 2. Dia anu ya. O-nya Mas Power. Iya, betul. Iya. Terus Yunes Devgan. Wow, Yunes. Iya. Sukses kawan Zaka Kumar. Zaka Kumar anak Indian ya, Mas? Saya punya komunitas India. Itu komunitas penyanyi India. Penyanyi namanya Kumar Sanu. Ya. Kumar Sanu. Kumar Sanu Indonesia. Pokoknya lagu-lagu India di situ. Lagu-lagu India di situ yang nyanyikan Kumar Sanu yo. Itu grup saya itu KSI namanya. Iya. Dari Trianto, apa fokus tema Mas Jaka dalam membuat lagu? Apakah hanya mengangkat tema lokal atau percintaan? Nah, ini dari Trianto Mas. Tema lagunya apa? Percintaan atau tema lokal? Ya kan bisa dilihat saja ya. Ada lagu-lagu saya yang sudah percintaan ada, tentang ekonomi ada, kehidupan ya, kehidupan masyarakat. Apa namanya statusnya misalnya bujang, kan ada bujang kapiran gitu. Kalau percintaan burak rantak, ini percintaannya sampai yang gawat juragan. Saya lihat tadi itu yang terus dari Rahmawan, Jaka, yang lagu Cirebonan kan kebanyakan liriknya wangsalan atau pantun. Apakah lagu Tegalan sing digawe Jaka pada baik? Ya kan di situ ada juga ya lagu saya yang sedih itu Warmat Hajatan. Itu di pantunnya. dalamnya juga ada wangsalannya. Ada wangsalannya, ya kan? iya. Ada wangsalannya. Manggul gedang dikewer man warmat goyang karo nyawer. Iya. Oke. Sudah respon dari Mas Bogar ya. Kita paling 30 menit Mas, cukup Mas, kita sangat senang sekali. Cukup masih ada penanya? Sekiranya masih ada pertanyaan silakan. Apa pesan yang mau disampaikan dalam lagu Warmat ini dari Zamzam? Pesannya apa Mas? Kesannya pesan ya. Lagu ada pesan. Ya. Pesannya saya untuk teman-teman tentang lagu Warmat Hajatan. Ya. Bahwasanya saya ini kan tadi terinspirasi dari beliau, orang yang sangat saya banggakan jujur ya. Beliau adalah orang yang istilahnya baik di masyarakat. Beliau pengurus masjid, ya, beliau RW, dan juga bapak saya di parlemen, yang tentunya dengan semangatnya untuk menghibur masyarakat, memberikan hiburan ke masyarakat, dan artinya beliau itu sangat mencintai masyarakatnya. Jadi kalau masalah salah atau tidaknya itu saya rasa secara pribadi beliau tidak salah karena keadaan yang menyalahkan beliau. Mudah-mudahan COVID berlalu Mas. Berlalu. Dan seterusnya itu saya terima kasih sekali ya untuk beliau, dan ya mudah-mudahan juga ada kembali
momen-momen yang lain bisa memotivasi saya juga untuk bikin lagu selanjutnya. Iya. Dan kesannya untuk Warmet Hajatan mudah-mudahan bisa dinikmati seluruh warga Tegal dan sekitarnya. Siapapun Warmet, ya, itulah Warmet yang ada di lagu saya. Ada pertanyaan lagi Mas dari Raka Mareta. Bang Jaka, gawe lagu sing ciri khusus Tegalan, ben blok chop apa Ya kan ada itu, Semblotongan. Semblotongan. Ya, Semblotongan itu Tegal banget nah itu. Iya. Ceritane bocah jaman saiki, maring wong tua orang ngabekti. Angger HP-ne moni kegian digoleti, nganti turu HP-ne dikekepi. Weh, Tegal banget ya. Tegal banget. Enak ya kalau vokalis ya. Nah, kian maning penanya dari Yunar Rahmawan, Om Jaka. Yoi. Anak koneksine karo artis Starling. Dian Anik bukan bisa digeret nang Oh, ya ada. Ini kan Tegal kan ini ya Allah, ini Tegal ini luar biasa loh. Jadi Mas Imam Jun, Dewan Kesenian Kabupaten Tegal itu di bawahnya itu ada rumah-rumah seni, ya rumah-rumah seni yang memang itu wadahnya seni. Jadi kalau kontak-kontak komunikasi sama penyanyi-penyanyi seperti Mas Didi Kempot almarhum ya dan Mbak Pia Valen atau tadi apa Mbak Dian Anik Cirebon, tetap kita ada koneksi ke sana. Ini pengen ngundang ke sini sih. Oh kan sering banget itu kalau sehari berkali-kali. Diagendakan nanti untuk penggemar Anik. Yang jelas saya bukan IO Mas. Jadi kalau ngundang jangan sama saya, ya. Jangan ke saya. Kalau sama saya manggungnya boleh deh. Iya, oke. Oke Mas Jaka. Oke, Mas Tidak Abdul. terasa 30 menit, kita memang tidak panjang-panjang. 30 menit cukup lah. Ada oleh-oleh dari kita Mas, hanya sekadar kaos Mas ya. Matur nuwun, Kaos terima kasih. Panturapos ya. Insya Allah. Bukan sambil Ini tak bikin klip boleh? boleh. Bukan kan karo ngarang lagu, denggo karo nyanyi. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bertemu lagi suatu saat Mas. Amin, ya Rabbal Alamin. Sukses selalu. Pemirsa cukup sampai ketemu di pos ya. Saya Muhammad Abduh, pemimpin redaksi panturapos.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ramai.